بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, kalau biasanya pada Ahad pekan keempat pada subuh kita mempelajari tafsir juz amma, maka sedikit selingan pada kesempatan Ahad pada subuh ini kita membahas terkait dengan hal-hal yang biasa terjadi di akhir tahun, sekaligus koreksi terhadap hal-hal tersebut, ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa kalender yang menjadi pegangan kita adalah kalender Masehi atau Hijriyah, Pak? Hijriyah, ya, kalender Hijriyah. Maka dari sini saja sudah kita ketahui bahwa kita tidak perlu memperingati, ya, dan memeriahkan apa yang dilakukan atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir tahun dengan berbagai macam kegiatan, ya. Karena ini juga bukan kalender yang kita jadikan pegangan, ya. Karena kalender yang kita jadikan pegangan adalah kalender Hijriyah, ya, adalah kalender Hijriyah, yang mana ibadah-ibadah dan syariat dalam agama ini merujuk kepada kalender Hijriyah, tidak merujuk kepada kalender Masehi, ya. Contohnya puasa misalnya, Ramadan, kemudian puasa Syawal, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, kemudian puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 pada setiap bulannya, kemudian puasa Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu semua merujuk kepada kalender Hijriyah, tidak merujuk kepada kalender Masehi, ya. Demikian pula seperti haul zakat, ya. Zakat diantara syarat untuk dikeluarkannya, di samping telah mencapai nisab ukuran wajib zakat, ya. Ukuran wajib zakat kalau mengikuti emas itu 85 gram emas, ya, 85 gram emas. Ya, kalau misalnya 1 gramnya adalah 1 juta, maka seseorang terkena kewajiban zakat ketika hartanya telah mencapai 85 juta. Kalau 1 gramnya 1 juta, maka dia tidak langsung mengeluarkan, bahkan menunggu sampai setahun, dan setahunnya pun mengikuti kalender Hijriyah juga, ya. Maka dari itu kalender yang kita jadikan pegangan bukanlah kalender Masehi, tetapi kalender Hijriyah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan terkait dengan penggunaan kalender Hijriyah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu terkait dengan hilal, bulan sabit yang Allah adakan pada setiap awal bulannya. Kata Allah, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj."
bahwa Allah jadikan bulan ada hilal, ya, ada bulan sabitnya yang menunjukkan tanggal 1. Faedahnya adalah agar menjadi waktu bagi manusia dan waktu-waktu menunaikan ibadah haji, ya. Nah ini pun terdapat dalil agar kita menggunakan kalender Hijriyah, tidak menggunakan kalender Masehi, ya, tidak menggunakan kalender Masehi. Maka dari sini saja sudah kita ketahui tidak perlu kita yang namanya memeriahkan akhir tahun. Di samping di dalamnya juga terdapat tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir atau non-muslim. Sedangkan kita diperintahkan ya untuk menyelisihi mereka dan tidak menyerupai mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai mereka, maka dia bisa termasuk golongan mereka. Ya. Dan kalau kita perhatikan pun kegiatan-kegiatan di akhir tahun banyak menyelisihi syariat, ya, banyak menyelisihi syariat, ya. Di antaranya sebagian saudara kita karena ikut-ikutan dengan orang-orang kafirin, ya, mereka menunggu pergantian akhir atau pergantian tahun, ya, ketika jam 12 lewat 1 menit, maka mulailah mereka memeriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada yang meniup trompet, ada yang menyalakan kembang api, ada yang kalau yang remaja-remaja senang dengan ngumpul-ngumpul geng motor, mereka membunyikan knalpot dengan suara keras bersamaan misalnya, ya. Kemudian ada yang menyalakan petasan dan lain-lain, ya. Mereka bergadang, ya, hanya untuk menunggu pergantian tahun, yang mana di dalam itu semua terdapat sikap menyelisihi syariat. Yang pertama adalah mengganggu orang lain yang sedang istirahat, ya, dengan menyalakan petasan di saat orang-orang pada tidur, ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Bahwa seorang muslim yang sempurna Islam dan imannya adalah yang dapat menjaga lisan dan anggota badannya dari mengganggu orang lain. Dan nyalakan petasan tentu termasuk dari mengganggu orang lain dengan tangannya, ya, yang membuat orang lain jadi kaget, ya, terganggu dengan suara keras dari petasan yang dia nyalakan. Kemudian juga meniup trompet, ya, di malam hari ketika orang-orang pada tidur, termasuk mengganggu dengan lisan. Di samping di dalamnya juga terdapat bentuk tasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang mereka biasa meniup trompet. Sedangkan kita, ya, diperintahkan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka biasa menggunakan trompet untuk memanggil manusia untuk ibadah. Orang Nasrani dengan lonceng. Maka Nabi SAW gak suka keduanya, ya, ketika beliau tiba di Madinah, beliau ingin mengajak manusia untuk sholat berjamaah. Tapi dengan apa? Ketika itu ada banyak usulan. Di antara mereka yang mengusulkan, gimana kalau kita menggunakan trompet seperti orang-orang Yahudi menggunakannya? Nabi SAW gak suka. Ada juga yang menawarkan, gimana kalau kita menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani menggunakannya? Nabi SAW juga nggak suka. Maka kemudian ada seorang sahabat, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, bermimpi
Ya, di dalam mimpinya dia diajarkan kalimat yang dengannya dia bisa ajak manusia untuk sholat berjamaah. Itulah adzan. Ya, di sini terdapat dalil bahwa kita jangan menggunakan trompet. Ya, karena itu biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk ibadah mereka. Itu yang diantara kekeliruan yang pertama dalam kegiatan tersebut. Ya, di samping tadi menyalakan petasan, termasuk kembang api, itu sama saja menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta dan tabdzir serta pemborosan. Terkait dengan menyia-nyiakan harta, Nabi SAW bersabda, "Innallaha karihalakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kalian asal menyampaikan tanpa cek dulu, ya, tanpa tabayyun dulu. Kemudian Allah juga membenci kalian banyak meminta, ya, dan juga membenci kalian menyia-nyiakan harta, ya, dia keluarkan untuk hal yang sia-sia. Termasuk di dalamnya nyalakan kembang api, petasan, kan sia-sia. Yang sama saja dia membakar uang, ya, dapat uang, ya, terkadang harganya mahal, dalam waktu singkat seakan-akan dibakar uang. Nyalakan petasan, ya, seakan-akan sama aja dibuang uangnya. Di samping di dalamnya juga terdapat tabdzir atau pemborosan, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan pemborosan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Ya, jangan bersikap boros. Sesungguhnya boros itu, orang-orang yang boros itu saudara-saudaranya setan. Dan termasuk pemborosan adalah membeli, ya, uang dengan uang yang ada untuk membeli petasan, kembang api, ya, termasuk pemborosan. Maka kita pun sebagai orang tua jangan kita kasih uang kepada anak kita kalau kita tahu bahwa uang tersebut akan digunakan untuk beli kembang api, untuk beli petasan dan semisalnya. Ya, kita biasakan dan ajarkan mereka uang yang kita berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk makan dan minum, ya, untuk kebutuhannya, dan kalau bisa disisihkan untuk sedekah agar terbiasa bersedekah dari sejak dini, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi juga sebagian ada yang memeriahkan dengan menyalakan knalpot keras, membunyikan knalpot dengan suara keras, ya, di malam hari. Itu pun sama mengganggu dengan lisannya. Ya, sebagian orang, ya, remaja-remaja, mereka inginnya tampil beda, ya, dan bikin menarik perhatian manusia kepadanya dengan, ya, membunyikan knalpot dengan suara keras, ya. Lewat ini sebenarnya dilarang, ya, dan bukan hanya di akhir tahun saja. Hari-hari biasa ini pun sebenarnya tidak dibenarkan, karena kita tahu hal tersebut dapat mengganggu orang lain, menimbulkan keberisikan, ya, membuat orang lain terganggu karena suara keras yang dihasilkan. Ya, kita sudah merasakan bagaimana ketika ada remaja naik motor, suara knalpotnya keras, rasanya gimana, Pak? Nyaman atau enggak nyaman? Tentu tidak nyaman. Ya, sudah suara motornya tadinya biasa saja, tidak mengganggu, diganti knalpotnya yang berisik, mengganggu, ya.
dan malah bangga, ya, maka ya perlu diingatkan. Ya. Terkadang ada ya beberapa cara mengingatkan, misalnya dilarang memasuki area ini motor yang berknalpot tidak standar. Nah, itu bagus diingatkan karena mengganggu. Dan perlu juga kita berikan edukasi dan pelajaran kepada anak-anak kita, jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu mengganggu orang lain. Ya, apa sih maksud dan tujuannya? Kalau bukan hanya untuk menarik perhatian ataupun istilahnya menunjukkan kepada manusia, ya nggak perlu dengan cara seperti itu. Dan apa faedahnya juga memperlihatkan kepada manusia dia punya motor yang beda misalnya. Ini mah pemikiran ya remaja yang kurang akal itu ya. Kemudian hal lainnya apa Pak? Ya, menyusahkan diri dengan sampai bergadang di malam hari yang banyak akibat yang dihasilkannya, diantaranya membuat dia kesiangan sholat subuh hanya karena nunggu ya pergantian tahun. Ya, bahkan ada yang sampai larut sekali, lewat dari jam 12 ya, bergadang sampai menjelang pagi, menjelang subuh ya, sambil mungkin bakar-bakar secara berlebihan dan obrolan sampai larut malam ya. Kemudian balik ke rumah akhirnya kesiangan sholat subuhnya, atau bahkan naudzubillah min dzalik sampai meninggalkan sholat subuh yang merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Ini diantara akibat yang terjadi kalau terlalu larut malam. Contoh lainnya apa Pak? Terkait dengan yang terjadi di akhir tahun. Ini sifatnya murojaah dan mengingatkan agar kita terus waspada dan tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang. Ya. Jangan asal mengikuti apa yang datang dari luar. Kita punya agama yang dengan agama kita bisa filter dan saring mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itu. Hal lainnya adalah diantaranya mengadakan kegiatan panggung hiburan, ya, yang biasanya pada panggung hiburan diundang artis ibu kota atau luar kota, yang tentu tidak sedikit mengeluarkan biaya yang banyak, ya, dari mulai menyiapkan panggungnya besar-besaran, menyiapkan sound systemnya, nyewa dengan bayaran yang mahal, belum lagi membayar artis yang luar biasa mahalnya, ya. Ditambah lagi artis yang diundang biasanya artis yang memamerkan aurat dan pakaiannya sangat-sangat minim, ya. Maka karena sebab tersebut manusia banyak yang jatuh ke dalam dosa karena menonton wanita yang memamerkan aurat. Ya, bukankah ini dosa yang ya sudah jelas dosanya, sehingga yang memfasilitasi, yang menyiapkan nanggung dosa banyak orang. Karena sebab dia orang jatuh ke dalam dosa dan maksiat, melihat wanita memamerkan aurat. Dan wanita itu sendiri dengan pakaian seperti itu sudah mencontohkan keburukan kepada para remaja. Akhirnya remaja-remaja kita yang perempuan mereka ikut-ikutan karena ingin dipuja-puja sama laki-laki. Akhirnya mulailah sedikit demi sedikit pakaian anak-anak kita perempuan mulai dibuat minim atau ya minim, ya, bukan lagi setengah betis, bukan lagi sampai lutut, sekarang sampai semana Pak, setengah paha bahkan lebih dari itu.
terkadang bajunya lebih panjang daripada celananya. Ya, ini kemungkaran yang besar. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja bersabda, sinfani min ahlin nar, lam arohuma qatta. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah saya lihat, cuma bakal ada. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang punya cambuk seperti ekor sapi yang dia gunakan mencambuk manusia, memaksa mereka. Kalau nggak mau nurut dicambuk, orang kejam. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yakni dia berpakaian tapi kayak orang tidak berpakaian, karena ketatnya, karena transparan, tembus pandang, apalagi karena membentuk lekuk tubuh. Ada yang seperti ini banyak sekarang, ya. Dan sekarang sudah banyak ditinggalkan yang namanya syariat yang agung dalam agama ini, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Hampir tidak ada yang mengingatkan, hampir tidak ada yang menyampaikan. Pakai jilbab, jangan pakai pakaian ketat, hampir tidak ada. Ini bisikan setan dengan dalih kita harus menghargai orang lain, sehingga keburukan menyebar di masyarakat. Sehingga banyak ya wanita-wanita yang tadinya mereka pakai jilbab, pakai kerudung, mulai melepas kerudung dan jilbab mereka dan mulai mengenakan pakaian yang ketat, membentuk lekuk tubuh, transparan. Lebih parah lagi, sudah begitu ditambah pakaiannya minim, maka berkumpul keburukan di atas keburukan. Yang seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yajidna rihaha, tidak akan masuk surga, tidak masuk surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Nah ini yang terjadi seringnya di akhir tahun. Ya. Dan kemudian juga sering ya di layar-layar televisi juga ditampilkan hal ini, panggung hiburan di akhir tahun. Ya. Maka semakin tersebarlah ya keburukan di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang diinginkan setan. Ya, masyarakat, manusia menyimpang, jatuh ke dalam berbagai macam maksiat. Dan inilah yang menjadikan suatu negeri dicabut keberkahannya, dan yang turun bukan keberkahan tapi musibah. Ya. Nah ini yang sering terjadi, yang harus kita hindari juga. Dan kita ingatkan kepada remaja-remaja kita, jangan ikut-ikutan dengan hal ini. Ya. Apalagi kemudian Pak yang sering terjadi di akhir tahun? Apalagi? Itu diantaranya ya. Sebelum akhir tahun apa? Sebagian orang mengucapkan selamat ya, terhadap hari raya orang kafir atau non muslim. Ya. Kita tahu bahwa dalam ucapan selamat tersebut ya terdapat bentuk dukungan terhadap keyakinan mereka, yang mana pada saat itu mereka beranggapan bahwa Tuhan punya anak. Ya, ini jelas keyakinan syirik, haram. Ya, ketika kita kemudian mengucapkan selamat seakan-akan mendukung mereka ketika berkeyakinan seperti itu. Ya, maka kita jangan mengucapkan selamat. Ya, hanya karena ingin mencari keridhaan mereka dan keridhaan manusia. Ya. Padahal siapa saja yang mencari keridhaan manusia tapi membuat Allah murka, Allah akan balikan keadaan mereka yang tadinya mencintainya jadi membencinya. Tapi siapa yang mengutamakan keridhaan Allah meskipun sebelumnya manusia membenci, Allah akan balikan keadaannya, menjadikan manusia
cinta kepadanya. Gitu ya. Nah ini termasuk yang sering terjadi juga di akhir tahun, mengucapkan selamat Natal. Ya. Jadi intinya kita tidak diperbolehkan. Dan sudah ada fatwa dari MUI, ya, dari zaman ke zaman mereka melarang mengucapkan selamat Natal. Kalau gitu kita nggak toleransi, gitu ya. Kita menghargai dalam arti silakan saja mereka melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Tapi kita tidak mendukung, karena ketika kita mengucapkan selamat sama aja kita mendukung perbuatan mungkar, perbuatan mereka yang bertentangan dengan syariat kita. Ya, menghargai tidak harus dengan mengucapkan. Ya, membiarkan juga sudah cukup. Ya, maka kita nggak perlu ya mengucapkan selamat. Itu ya. Nah ini yang sering terjadi juga di akhir tahun. Kemudian apa lagi Pak yang sering terjadi juga di akhir tahun? Ya intinya juga adalah jangan kita meninggalkan kalender kita, karena kalender kita adalah kalender hijriyah. Ya, dan usahakan ketika kita membeli kalender, kita beli kalender yang memuat kalender hijriyah, gitu. Karena kalau kita membeli kalender yang hanya memuat kalender Masehi, nanti akan banyak amalan-amalan syariat yang terlewat bagi kita. Kita nggak tahu ya ternyata sudah lewat Ayyamul Bid. Ya, kita nggak tahu ternyata sudah lewat tanggal 9, 10 Muharram. Sehingga kita banyak tertinggal dari keutamaan. Ya. Terus kalau ingin mudah juga untuk mengetahui kalender Hijriyah, ya sekarang zamannya Allah mudahkan. Ya. Dengan handphone kita tinggal install aplikasi kalender Hijriyah dari Play Store. Kita install sehingga kalau kita mau nengok sekarang tanggal berapa dari kalender Hijriyah, tinggal kita lihat di situ. Ya. Nah ini sekarang semua insya Allah sudah banyak ada di HP. Ya tinggal kita memanfaatkan. Install Al-Quran, install hadis, install kalender Hijriyah, install waktu-waktu sholat, install arah kiblat, install apalagi. Nah, sudah semuanya ada. Tinggal kita mau atau tidak. Doa-doa sesuai sunnah ada semua di handphone kita. Ya, maka manfaatkan ya sarana ini untuk kebaikan, dan ini merupakan bentuk syukur. Ya, bahwa di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat. Yang mana kalau kita seperti ini, nanti Allah akan jaga nikmat itu dan akan memberikan tambahan. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, ya, Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, mengingatkan kita untuk sholat nggak ada, kalender Hijriyah nggak ada, yang ada, ya, hanya aplikasi-aplikasi yang melalaikan, game saja, YouTube, ya, dengan ya macam-macam yang ada di dalamnya, ya, kemudian hanya media sosial saja, sehingga kita habis waktunya mengikuti semua itu, mengikuti update-update terbaru, berita-berita terbaru, main aplikasi game yang ada, kemudian terus ya sibuk dengan media sosial. Ini akan menghabiskan waktu kita. Ya. Padahal kalau kita gunakan atau install kebaikan, install Al-Quran, kita bisa meraih pahala yang besar. Install kalender Hijriyah, jadi tahu kapan kita disyariatkan melakukan amal-amal tertentu.
install hadis dan doa-doa sesuai sunnah. Nah ini, jadi HP ini tergantung orang yang menggunakannya. Sama seperti dunia ini, ya, tergantung orang menyikapinya. Dulu ada orang mencela dunia di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dia cela-cela dunia ini, bikin melalaikan dan lain sebagainya. Maka Ali bin Abi Thalib menerangkan, ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman tazawwada minha, dan seterusnya. Dunia itu tergantung orang menyikapinya. Menjadi tempat keselamatan bagi seseorang kalau seseorang berbekal di dunia ini, ya. Kemudian disinilah seseorang bisa memperbanyak bekal, ya, memperbanyak ibadah, ya, agar dia memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, demikian pula handphone kita bisa menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Bagaimana cara menghasilkan pahala? Apa Pak? Kita, media sosial kita gunakan untuk mengingatkan orang lain terhadap kebaikan. Oh, sekarang sudah masuk tanggal 9 dan 10 Muharram yang disyariatkan puasa, diingatkan. Ini baru menggunakan buat kebaikan. Kemudian apalagi mengingatkan taklim. Kemudian apalagi, ya, mengingatkan, meluruskan kekeliruan yang terjadi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak orang lain bersedekah. Inilah yang menghasilkan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka. Obrolan kalau dulu secara langsung. Kalau sekarang obrolan maya, itulah media sosial. Kata Allah, nggak ada kebaikan pada obrolan mereka di dunia maya atau secara langsung. Illa man amara bisadaqah, kecuali kalau isi obrolannya ngajak orang lain bersedekah, ya. Illa man amara bisadaqati aw ma'ruf, atau mengingatkan kepada kebaikan, ya. Ini ada amalan ini yang disyariatkan pada bulan ini. Sekarang sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang beramal pada hari-hari ini lebih baik dan lebih dicintai Allah, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Yuk kita manfaatkan. Nah, ini baru mengingatkan kepada kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang atau lebih yang bertengkar, yang tadi pada musuhan jadi baikan, hubungan pun jadi baik. Inilah yang menghasilkan pahala. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa saja yang menggunakan, ya, dan melakukan demikian karena ingin mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat-sangat besar. Intinya adalah HP bisa menghasilkan pahala besar kalau kita gunakan buat kebaikan dan ketaatan, dan bisa menghasilkan dosa yang besar, bahkan menjadi jariyah, ya, dosa yang terus mengalir kalau kita apakan gunakan. Apa kita contohnya seperti apa? Ya, ketika kita men-share keburukan, orang men-share video yang memamerkan aurat, ya, video porno di-share. Kemudian apalagi mengajak kepada kemaksiatan. Yuk kita sama-sama memeriahkan akhir tahun dengan mengadakan panggung besar-besaran, ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa menjadi dosa jariyah, ya. Saya kira ini beberapa kekeliruan yang sering terjadi di akhir tahun, ya. Mengingatkan, ya, diri kita juga, sekaligus kita bisa mengingatkan keluarga kita agar menjauhi hal-hal tersebut, karena hal tersebut dapat mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Dan kalau Allah sudah murka, Allah bisa saja menimpakan musibah
ke sebuah daerah, ke sebuah wilayah. Ketika satu wilayah, satu daerah kebanyakan maksiat. Ya. Karena kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena perbuatan kalian. Yani dosa, ya. Dan bentuk musibah itu banyak. Entah itu nanti kita akan lihat di sana ada tanah longsor, ya, sehingga rumah tenggelam ke tanah, rumah-rumah. Bisa juga dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang membuat kebanjiran, banjir bandang misalnya. Bisa juga dengan Allah kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan fasilitas, barang-barang, rumah-rumah. Bisa juga dengan apa? Macam-macam bentuknya. Bahkan diberikan kekuasaan kepada musuh untuk menjajah kembali pun bisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a." Katakan Allah berkuasa menimpakan kepada kalian hukuman dari atas langit atau dari bawah kaki kalian, atau dari memberikan kekuasaan kepada musuh kemudian menimpakan keburukan kepada kalian, dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan Ahad pada subuh ini, supaya mungkin suasana hidup dan ada materi, ada perluasan. Kalau yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Silakan Pak, kalau yang belum jelas.